Pada tanggal 27 April tahun 2010, para pekerja sebuah pabrik yang terletak di Desa Xinghua, Provinsi Heilongjiang, sedang mencari laki-laki yang merupakan seorang juru masak di pabrik mereka. Pencarian yang cukup meramaikan desa yang sepi ini diketahui terjadi lantaran pada saat itu waktu telah menunjukkan jam makan siang. Namun, makanan yang biasa disediakan oleh pabrik tidak kunjung datang. Oleh karena itulah, para pekerja mencari juru masak yang bertugas menyiapkan makan siang mereka. Selanjutnya diketahui si juru masak itu bernama Liu yang berusia 65 tahun. Liu sendiri merupakan penduduk asli desa tersebut. Oleh karenanya, para pekerja berbondong-bondong mendatangi rumah Liu. Sesampainya di sana, mereka melihat pagar rumah Liu itu sedikit terbuka. Mengetahui hal demikian, beberapa orang pekerja kemudian memasuki halaman rumah Liu sambil memanggil Liu berkali-kali. Karena tidak kunjung mendapatkan jawaban, mereka kemudian perlahan-lahan membuka pintu rumah Liu. Di sana, mereka melihat lampu rumah Liu masih menyala. Dan setelah berkeliling, mereka tidak mendapati siapapun berada di dalam rumah Liu. Oleh karena tak tahu lagi kemana harus mencari Liu, para pekerja itu pun pergi dan melaporkan hal ini kepada mandor mereka. Meski mereka kini dalam kondisi kelaparan, namun yang membuat para pekerja yang mengenal Liu gusar adalah hilangnya Liu yang seolah tanpa jejak ini. Apalagi mengingat Liu mendapatkan pekerjaan tersebut dengan sangat bersusah payah mengingat usianya yang sudah 65 tahun. Ia pun baru saja bekerja selama 3 hari sebagai juru masak di pabrik. Mana mungkin ia meninggalkan pekerjaan begitu saja tanpa pemberitahuan apapun. Mandor pabrik yang merasa khawatir kemudian mengabarkan berita ini kepada adik laki-laki Liu yang bernama Lau. Diketahui Liu merupakan seorang duda. Setelah perceraiannya 20 tahun yang lalu, Liu tetap betah menduda dan hidup sendiri di rumahnya. Oleh karena tahu kakak laki-lakinya itu hanya hidup seorang diri, Lau yang merasa sangat khawatir kemudian langsung mencari Liu ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi. Namun meski kini hari telah petang, ia masih tidak dapat menemukan Liu di seluruh penjuru desa. Karena takut sesuatu yang buruk terjadi kepada Liu, ia pun kemudian mendatangi kantor polisi dan melaporkan hilangnya kakak laki-lakinya itu. Setelah melaporkan hilangnya sang kakak, Lau kini hanya bisa menunggu perkembangan dari pihak kepolisian. Akan tetapi di tanggal 29 April, tepatnya 2 hari setelah Liu menghilang, kini keluarga besar Liu dan Lau melaporkan hilangnya Lau ke kepolisian. Sebelumnya keluarga besar Lau itu dibantu dengan para tetangga sudah mencari Lau ke seluruh penjuru desa. Awal dari kekhawatiran mereka ketika Lau tidak bisa dihubungi sama sekali. Mereka merasa cemas karena Lau tidak pernah sekalipun tidak membawa ponselnya kemanapun ia pergi. Oleh sebab itu, setelah beberapa hari ponsel Lau mati ketika dihubungi, keluarga akhirnya berinisiatif untuk mencarinya. Namun sayangnya mereka tidak dapat menemukan keberadaan Lau hingga akhirnya mereka melaporkannya ke polisi. Polisi yang mendengar hal ini tentu saja merasa aneh. Bagaimana mungkin 2 orang yang merupakan saudara kandung itu tiba-tiba menghilang hanya dalam jarak waktu 2 hari. Polisi yang mendapatkan laporan demikian kemudian segera melakukan penyelidikan yang intensif. Awalnya mereka mencari tahu tentang kehidupan pribadi Liu dan Lau secara menyeluruh.
Dari sana polisi melihat adanya satu nama yang dirasa cukup mencurigakan bagi mereka. Selanjutnya diketahui wanita yang dicurigai polisi itu bernama Shu. Shu sendiri merupakan kenalan dari Liu dan Lau. Menurut keluarga Liu dan Lau, Shu adalah tetangga mereka yang sering meminjam uang. Informasi ini juga didukung dengan pernyataan salah seorang tetangga yang pada waktu itu melihat Lau sebelum menghilang. Kala itu ia berpapasan dengan Lau yang berjalan terburu-buru. Waktu si tetangga menyapa sambil basa-basi menanyakan kemanakah Lau hendak pergi dengan terburu-buru seperti itu, dalam jawabannya Lau mengatakan bahwa ia akan pergi ke rumah Shu untuk menagih hutang. Oleh karena informasi itulah polisi yang kini dibantu oleh departemen terkait kemudian memeriksa catatan panggilan ponsel milik Lau. Dalam pemeriksaan itu, polisi menemukan nomor ponsel milik Shu yang terakhir dihubungi oleh Lau. Setelah mendapatkan alat bukti itu, polisi kemudian mendatangi rumah Shu untuk meminta keterangan. Menurut penuturan Shu kepada polisi, dirinya memang kerap meminjam uang kepada Liu dan Lau, namun ia sudah membayar lunas semua hutang-hutangnya. Melihat gelagat Shu yang terlihat tenang dan terbuka ketika berbicara, polisi kini mulai meragukan wanita 40 tahun itu ada kaitannya dengan hilangnya dua bersaudara ini. Keraguan polisi tersebut mulai membuat penyelidikan hilangnya Liu dan Lau jalan di tempat hingga pada bulan Mei, polisi mendapatkan informasi dari salah satu adik perempuan Liu dan Lau. Menurut si adik perempuan Liu dan Lau itu, pada tanggal 10 Mei, dirinya mendapatkan SMS dari nomor ponsel milik Lau. Dalam SMS tersebut, Lau menceritakan bahwasannya dirinya pada waktu itu bertengkar dengan Liu. Keduanya pada saat itu sedang minum minuman keras di rumah Lau. Oleh karena dalam pengaruh alkohol, pertengkaran keduanya akhirnya memanas. Lau yang sudah tidak sanggup lagi menahan emosinya, kemudian mendorong Liu hingga terjatuh. Pada saat terjatuh itu, kepala Liu terbentur kusen pintu dan mengakibatkan Liu meninggal dunia di tempat. Setelah menyadari Liu telah meninggal, Lau yang takut akan berurusan dengan polisi, kemudian membuang mayat Liu dan melarikan diri ke suatu tempat. Jika melihat dari SMS tersebut, nampaknya kasus hilangnya Liu dan Lau ini sudah terpecahkan. Namun polisi masih merasa ada yang janggal. Oleh karena itulah mereka memutuskan untuk tetap melakukan pencarian kepada keduanya dalam kondisi apapun. Polisi kemudian kembali meneliti pesan SMS dari Lau. Di sana ia menyebutkan bahwa kepala Liu terbentur kusen pintu rumahnya. Oleh karena itulah, kini polisi mendatangi rumah Lau untuk mencari petunjuk. Sesampainya polisi di sana, mereka tidak menemukan adanya bercak darah di kusen pintu maupun di seluruh penjuru rumah. Selain itu, polisi juga menemukan uang senilai 3.000 yuan atau sekitar 6,8 juta rupiah masih tersimpan rapi di dalam rumah Lau. Menurut pandangan polisi, jika Lau memang sedang melarikan diri, mengapa ia tidak membawa uang tersebut? Selain itu, keanehan juga dirasakan oleh polisi pada SMS yang dikirim Lau kepada adik perempuannya. Sebelum Lau menghilang, ia sering berkirim pesan dengan sang adik. Dikarenakan Lau memiliki pendidikan yang rendah, seringkali terdapat kesalahan penulisan dalam SMS yang ia kirim. Namun jika dibandingkan dengan SMS yang dikirim Lau ketika ia menghilang, kesalahan dalam penulisan tidak ditemukan sama sekali.
Hal ini tentu saja menimbulkan keraguan bagi polisi yang kini mencurigai bahwa pesan SMS itu tidak ditulis sendiri oleh Lau. Namun semua itu masih spekulasi belaka. Polisi tetap harus memiliki alat bukti yang kuat untuk proses pembuktian. Oleh karena itulah, mereka kini kembali mencari alat bukti dengan sekali lagi mendatangi rumah Shu. Meskipun sebelumnya polisi merasa Shu tidak ada kaitannya dengan hilangnya Liu dan Lau, namun mereka tetap tidak bisa menghapus fakta bahwa Shu adalah orang terakhir yang dihubungi oleh Lau. Oleh karena itu, demi untuk benar-benar membebaskan Shu dari segala kecurigaan, polisi kini berniat untuk berbicara lebih mendalam dengannya. Ketika kini polisi telah berada di rumah Shu, mereka pun menanyakan beberapa pertanyaan. Seperti sebelumnya, Shu dapat memberikan kesan dalam jawabannya bahwa ia tidak tahu menau perihal hilangnya Liu dan Lau. Namun ketika salah satu penyidik menanyakan kepada Shu apakah ia memiliki gudang tempat penyimpanan sayuran, sontak ia pun langsung menunjukkan kepanikannya dan mengatakan bahwa dirinya tidak memilikinya. Kegugupan Shu dalam menjawab pertanyaan itu tentu disadari jelas oleh polisi. Lantas apakah benar rumah Shu tidak memiliki gudang sayuran? Demi untuk membuktikannya, polisi kemudian berkeliling di halaman rumah Shu. Di sana mereka menemukan pintu ruang bawah tanah yang biasa digunakan untuk menyimpan sayuran. Tanpa berpikir panjang, polisi mendekati gudang tersebut. Ketika hendak membuka pintu ruang bawah tanah itu, Shu sempat berlari ke arah polisi sambil berteriak untuk tidak membukanya. Tanpa menghiraukan peringatan Shu itu, polisi kemudian membuka pintu gudang sayuran tersebut. Sontak bau busuk tercium seketika. Tanpa ragu, polisi kemudian masuk ke dalam untuk menyelidiki apa yang ada dalam ruang bawah tanah tersebut hingga bisa menimbulkan bau menusuk seperti ini. Setelah mereka berhasil masuk, polisi mendapati bau busuk semakin menyengat, dan selain itu, ruangan sempit ini juga dipenuhi dengan tinja dan juga beberapa kantong plastik. Polisi yang kini berkeliling kemudian melihat seonggok kayu tergeletak di sana. Karena penasaran, polisi mengangkat balok kayu tersebut dan menemukan sebuah kain berwarna biru di bawahnya. Karena penasaran, polisi kemudian menggali tanah yang ditutupi dengan kain biru tersebut. Belum lama polisi menggali, mereka mendapati kaki manusia di dalamnya. Setelah memastikan itu adalah kaki manusia, pihak penyidik kemudian memanggil tim forensik untuk mengambil alih pencarian jenazah. Sementara itu kini setelah terbongkarnya gudang sayuran milik Shu tersebut, ia pun diamankan di kantor polisi. Di satu sisi, tim forensik yang kini tengah melakukan penggalian memastikan bahwa jenazah yang telah mereka temukan di dalam gudang bawah tanah di rumah Shu itu merupakan Liu dan Lau. Akan tetapi, dikala tim forensik melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam pada ruang bawah tanah milik Shu itu, mereka kembali dibuat tercengang manakala menemukan kerangka 2 orang manusia. Polisi yang kini pada akhirnya bisa bertatap muka dengan Shu di ruang interogasi pun akhirnya menunjukkan semua alat bukti yang telah ditemukan oleh tim forensik sebelumnya. Ketika mengetahui semua alat bukti yang telah disodorkan oleh polisi itu, Shu dengan tenang memajukan kursinya sambil meminta rokok kepada polisi. Setelah ia mendapatkan apa yang dirinya minta, Shu lalu menceritakan semuanya. Shu lahir dan besar di kota Ning'an.
pada tahun 1993 ia diterima di Fakultas Kedokteran Universitas setempat. Pencapaian Shu ini tentu saja menjadi suatu kebanggaan bagi kedua orang tuanya, mengingat mereka memiliki profesi sebagai petani. Tak pernah terbayangkan di benak orang tua Shu bahwa putri mereka akan memiliki nilai akademis yang begitu tinggi hingga akhirnya bisa masuk universitas kedokteran. Setelah Shu akhirnya lulus, ia sempat magang di sebuah rumah sakit. Namun tak lama, ia akhirnya memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya itu guna mengikuti laki-laki yang ia cintai. Orang tua Shu pada dasarnya tidak begitu mengenal pria yang sangat dicintai oleh putrinya itu. Mereka baru menyadari bahwa hubungan Shu dengan laki-laki yang selanjutnya diketahui bernama Wang ini begitu serius manakala Shu memutuskan untuk keluar dari pekerjaan menterengnya di rumah sakit demi untuk menikah dengan Wang. Meskipun dipenuhi rasa kecewa, namun pasangan paruhbaya ini tidak bisa menghentikan apa yang sudah diputuskan oleh putrinya itu. Dengan keyakinan akan rasa cinta yang begitu besar terhadap Wang, Shu akhirnya menikah dan meninggalkan semua pencapaiannya. Wang di satu sisi sebenarnya hanya merupakan laki-laki biasa yang tidak terlalu cakap ataupun memiliki karir yang mentereng. Namun Shu yang kala itu dibutakan oleh cinta, begitu yakin bahwa rumah tangganya dengan Wang akan memberikan kebahagiaan yang mutlak bagi dirinya. Akan tetapi sayangnya Shu harus ditampar oleh realita manakala mengetahui hanya 1 bulan setelah menikah Wang telah memiliki wanita lain. Setelah akhirnya Shu mengetahui Wang berselingkuh, ia tidak mampu untuk membuat keputusan tegas. Karena ketika Wang meminta maaf kepada Shu, nyatanya dengan mudah Shu memaafkan suaminya itu. Setelah kejadian yang membuat hatinya begitu hancur itu, Shu demi untuk mengikat Wang memutuskan untuk tidak menunda kehamilannya. Oleh karena itu, tak lama setelah Shu memaafkan Wang, ia pun diketahui hamil anak pertamanya. Dalam benak Shu, jika Wang memiliki anak darinya, maka Wang tidak akan pergi ke lain hati dan terus bersama dengan dirinya. Namun lagi-lagi rencana Shu itu ternyata gagal total. Tak lama setelah Shu dinyatakan hamil, Wang berpamitan kepada Shu bahwa dirinya akan dikirim ke kota lain oleh kantornya. Pada saat itu Wang menjelaskan bahwa ia hanya beberapa bulan saja di sana. Oleh karena itulah Shu mengizinkan kepindahan suaminya itu. Namun siapa sangka beberapa bulan setelah itu, tepatnya pada tahun 2001, Wang tiba-tiba saja pulang kepada Shu sambil membawa seorang wanita yang juga kala itu tengah hamil. Pada titik ini, Wang tidak lagi meminta maaf dan mengatakan kepada Shu untuk pergi dari rumahnya karena ia ingin bisa tinggal satu rumah dengan kekasih barunya itu. Setelah ia kini menyadari bahwa Wang lebih memilih bersama dengan wanita lain, akhirnya Shu menyerah dan memilih untuk bercerai. Namun meski ia kini bisa terlepas dari orang yang paling menyakitinya, rasa sakit Shu masih terpatri di hatinya. Karena rasa sakit yang kelewat dalam itulah, Shu kini menjadi sosok yang berbeda. Dalam pandangannya, semua laki-laki itu sama. Mereka adalah makhluk yang tidak memiliki perasaan. Oleh karena itulah, Shu memperlakukan semua laki-laki layaknya sebuah hama yang bisa dengan mudah ia berantas.
Dalam titik inilah Shu nampaknya sudah kehilangan rasa manusiawinya, dan dalam fase inilah Shu mulai melakukan pembunuhan pertamanya. Diketahui setelah bercerai, Shu kembali tinggal bersama orang tuanya. Pada suatu hari di bulan Februari tahun 2003, adik perempuannya yang bekerja di Ningbo Zhejiang tiba-tiba saja kembali ke kampung halamannya. Kembalinya sang adik itu ternyata dipicu dari hubungan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis. Sambil menangis, sang adik menceritakan bahwa ia kerap dipukuli oleh sang suami. Namun ketika ia meminta bercerai, suaminya itu akan marah dan kembali menghajarnya. Namun meski memiliki kondisi demikian, adik Shu yang merasa tidak bisa berbuat banyak pada akhirnya harus kembali ke rumahnya bersama dengan Yan sang suami. Setelah beberapa hari menenangkan diri di rumah orang tuanya itu. Akan tetapi setelah 1 bulan berlalu, Shu nampaknya terus merasa khawatir akan kondisi sang adik. Oleh karena itulah, ia kemudian mendatangi rumah adik perempuannya itu dan mengajaknya untuk pergi dari sana. Setelah adik Shu itu mengikutinya pulang ke rumah orang tuanya, tak lama kemudian Yan kembali menjemput adik Shu. Keduanya sempat bertengkar hebat. Yan di satu sisi nampaknya tak sungkan mencaci maki istrinya itu di depan kedua mertuanya. Sang adik yang merasa sudah tak kuat lagi kemudian kembali meminta cerai dari Yan. Mendengar kata-kata cerai itu, Yan semakin murka dan mengancam bahwa ia akan membunuh anak-anak mereka jika istrinya itu berani menceraikannya. Shu yang sedari awal menyaksikan pertengkaran antara Yan dan adiknya itu kini nampaknya semakin tersulut emosi. Hanya dalam sekejap mata ia kemudian mendekati iparnya itu. Shu lalu menghantam kepala Yan dengan botol anggur. Seketika Yan pun ambruk dan darah mengalir deras dari kepalanya. Mengetahui Yan kini nampaknya sudah meninggal, Shu sempat sangat ketakutan. Namun sang ayah tiba-tiba saja menghampirinya. Tanpa banyak berkata-kata, laki-laki paruh baya itu kemudian mengangkat tubuh menantunya dan membawanya ke dalam gudang penyimpanan sayur. Setelah itu ia lalu membersihkan darah Yan dan kemudian bersikap seolah tidak terjadi apapun. Shu yang kini menyadari bahwa ia harus menutupi perbuatannya kemudian mengambil ponsel milik Yan dan mengirim pesan pada keluarga besar Yan. Dengan berpura-pura sebagai Yan, Shu menuliskan agar keluarga besar Yan tidak mencarinya karena ia sedang memperbaiki hubungannya dengan istrinya. Setelah pesan tersebut dikirim oleh Shu dengan berpura-pura sebagai Yan, nampaknya keluarga besar Yan mempercayainya dan tidak berupaya mencari Yan hingga pada akhirnya di tahun 2010 polisi berhasil menemukan kerangka milik Yan di dalam gudang sayur milik Shu. Setelah Shu akhirnya berhasil membunuh Yan dan menutupi perbuatannya itu, kini nampaknya ia semakin merasa di atas awan. Karena pada kenyataannya pembunuhan kedua kembali dilakukan oleh Shu. Tepatnya di tahun 2005. Pada saat itu, saudara laki-laki Shu sedang mengalami konflik rumah tangga. Diketahui istri dari kakak laki-laki Shu yang bernama Li berselingkuh dengan laki-laki lain. Namun kakak laki-laki Shu tidak bisa berbuat banyak meski mengetahui sang istri yakni Li telah berselingkuh. Ia tidak berani menuntut perceraian karena memikirkan masa depan anak-anaknya. Namun lama-kelamaan kakak laki-laki Shu itu nampaknya sudah tidak dapat lagi mentolerir perselingkuhan Li yang terjadi terus-menerus.
Oleh karenanya, ia akhirnya memutuskan untuk bercerai. Akan tetapi, Lee yang tidak mau rugi karena perceraiannya, kemudian menuntut kepada kakak laki-laki Shu itu sejumlah uang agar ia mau untuk diceraikan. Shu yang mengetahui hal tersebut tentu saja merasa geram. Hingga akhirnya ketika Lee sedang tidur di kamarnya, Shu menyelinap masuk. Setelah berhasil masuk, Shu lalu menindih tubuh iparnya itu dan mencekiknya hingga ia meninggal dunia. Tak lama setelah ia tahu Lee telah meninggal, Shu kemudian mengangkat tubuh wanita itu dan meletakkannya di gudang sayur miliknya. Setelah itu, demi untuk menutupi perbuatannya, Shu menuliskan surat dengan berpura-pura menjadi Lee. Dalam surat itu, Shu menuliskan bahwa Lee telah pergi dengan kekasih hatinya dan meminta untuk tidak dicari. Surat itu kemudian dikirim kepada keluarga besar Shu dan juga keluarga besar Lee. Mendapatkan surat tersebut, seluruh keluarga besar Lee tentu saja sangat terkejut. Tak terkecuali kakak laki-laki Shu yang nyatanya tidak mengetahui bahwa istrinya telah dibunuh oleh adik perempuannya sendiri. Bisa dibilang semua tindakan Shu kini berhasil tanpa ada orang yang mencurigainya. Namun Shu tahu betul bahwa mayat-mayat yang telah ia simpan di gudang akan mengeluarkan bau. Oleh karena itulah, sejak tahun 2003, Shu rajin membuang kotoran hewan ternak dan juga sampah rumah tangga ke dalam ruang bawah tanah tempat ia menyembunyikan orang-orang yang telah ia bunuh. Kini setelah Lee meninggal dunia, praktis anak-anak Lee harus tinggal bersama Shu dan orang tuanya. Akan tetapi setelah bertahun-tahun berlalu, Shu dan keluarga yang telah hidup damai setelah semua yang telah terjadi harus kembali mengalami goncangan manakala dua anak dari kakak laki-laki Shu dan juga anak kandungnya tiba-tiba saja jatuh sakit secara bersamaan. Kakak laki-laki Shu yang nampaknya tidak memiliki kemampuan untuk sepenuhnya membiayai anak-anaknya itu, nyatanya hanya bisa berpangku tangan ketika mengetahui kedua anaknya tiba-tiba sakit keras. Shu yang tidak bekerja dan hanya bergantung hidup pada kedua orang tuanya yang sudah berusia senja, pada akhirnya harus memutar otak. Demi untuk bisa mendapatkan uang agar keponakannya itu bisa dirawat di rumah sakit, Shu kemudian melakukan hal yang nekat. Pada saat itu, Shu mendatangi Liu dan Lao. Kedatangan Shu itu adalah untuk menjajalkan tubuhnya kepada dua bersaudara itu dengan imbalan sejumlah uang. Liu yang pertama didatangi oleh Shu itu kemudian setuju untuk melakukan transaksi tersebut. Meskipun harus merasa jijik ketika berhubungan dengan laki-laki yang sudah berusia 65 tahun, namun Shu dapat menahannya. Akan tetapi, hal yang tidak bisa ia tahan adalah kegemaran Liu yang suka melakukan hubungan seks secara kasar. Tiap kali keduanya melakukan transaksi, Shu harus membiarkan Liu memperlakukan dirinya dengan kasar. Transaksi ini terjadi berkali-kali. Bisa dibilang kini Liu dan Lao adalah pelanggan rutinnya. Hingga pada akhirnya pada bulan April tahun 2010, ketika keponakan dan juga anak Shu sudah berhasil sembuh dari sakit mereka, Shu yang merasa sudah tidak perlu melayani kakak beradik itu nampaknya kini berpikir untuk melenyapkan keduanya. Dalam titik ini, Shu merasa bahwa ia harus membalas dendam kepada kedua laki-laki yang telah memanfaatkan dirinya selama bertahun-tahun. Oleh karena itulah, pada tanggal 26 April tahun 2010, Shu mengajak Liu untuk bertemu di rumahnya.
Dalam benak Liu, kedatangannya ke rumah Shu pada hari itu adalah untuk melakukan hubungan seks seperti biasanya. Namun yang Liu tidak ketahui adalah Shu telah menyiapkan minuman yang telah dicampur dengan obat tidur. Setelah Liu meminum minuman yang diberikan oleh Shu itu, tak lama ia pun tertidur. Di saat Liu tengah tertidur inilah Shu kemudian mengambil tali rami dan mengalungkannya pada leher Liu. Setelah itu, dengan sekuat tenaga, ia menarik tali tersebut dan membuat Liu tidak bisa bernafas hingga ia meninggal dunia. Setelah Liu akhirnya meninggal, Shu kemudian meletakkan jenazah Liu di gudang sayur miliknya. Setelah Shu akhirnya berhasil melakukan kejahatannya itu, 1 hari kemudian Lao datang ke rumah Shu untuk mencari Liu. Dengan metode yang sama, Shu berpura-pura tidak tahu. Dengan berpura-pura khawatir, Shu kemudian memberikan minuman yang telah dicampur obat tidur. Lao yang kala itu merasa sangat sedih, tidak memiliki kecurigaan sedikit pun kepada Shu. Oleh karena itu, ia pun meminum minuman yang telah dihidangkan oleh Shu itu. Dan tak lama setelah itu, Lao akhirnya tertidur. Kembali dengan cara lamanya, Shu kemudian mengambil tali rami dan mengikatkannya ke leher Lao. Kemudian dengan sekuat tenaga, Shu menarik tali tersebut hingga akhirnya Lao meninggal dunia. Setelah Lao meninggal, ia kemudian mengirim pesan kepada adik perempuan Lao dengan berpura-pura menjadi Lao. Kini setelah semua alat bukti dan pengakuan Shu yang begitu gamblang akhirnya didengar oleh polisi, kasus pembunuhan yang dilakukan Shu kepada Yan, Li, Liu, dan Lao akhirnya sampai di meja hijau. Majelis hakim yang kala itu mengadili kasus Shu ini pada akhirnya menjatuhkan hukuman mati kepada Shu. Pada pagi hari di tanggal 10 Februari tahun 2012, eksekusi terhadap Shu pun dilaksanakan. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai ketemu di kasus-kasus Channel House selanjutnya. Terima kasih. Bye.